Pemerintah resmi memulai vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Penyuntikan booster perdana dimulai pada hari ini di Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi booster pertama, kita telah terhubung dengan reporter kami Fikri Aditama dan juru kamera Budi Wiro Utomo. Fikri, dengan laporan Anda, silakan. Ya, Priscilla, memang kabar baik kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa masyarakat umum usia 18 tahun ke atas memang bisa menerima vaksinasi dosis ketiga COVID-19 atau vaksin booster. Kabar baiknya lagi, masyarakat umum bisa mengakses vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster ini secara gratis atau tidak dipungut biaya sedikit pun. Namun hal itu ditegaskan kembali oleh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan kemarin, bahwa memang dalam suntikan vaksin booster perdana hari ini memang dikhususkan untuk kelompok rentan, yaitu kelompok lansia terlebih dahulu. Untuk pelaksanaannya memang terencana dengan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 12 Januari 2022, tepatnya pada hari ini. Untuk wilayahnya sendiri yang menggelar vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga ini memang ada kriteria khusus, yaitu adalah wilayah yang telah mencakup vaksinasi dosis pertama sebesar 70% dan vaksinasi dosis pertama bagi lansia sebesar 60%. Dan kriteria tersebut dipenuhi rupanya oleh wilayah DKI Jakarta yang telah mencakup vaksinasi dosis pertama sebanyak 70%. Dan hari ini memang suntikan vaksin booster perdana telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur ini tadinya memang sudah membuka pos pelayanan vaksin booster sebanyak 100 stok vaksin yang dikhususkan bagi masyarakat umum. Dan memang sejak tadi pagi vaksinasi booster dimulai oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kramat Jati, mayoritas yang datang ke sini untuk menerima vaksin booster memang merupakan lansia yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari RT, RW di kelurahan dan kecamatan setempat, yaitu Kecamatan Kramat Jati. Selain itu, Priscil dan pemirsa, memang masyarakat yang berhak menerima vaksin booster ini memang adalah masyarakat yang telah menerima notifikasi dari aplikasi Peduli Lindungi dalam akun masing-masing, yang artinya jika kita telah memenuhi dosis lengkap dan berjarak atau memiliki interval waktu 6 bulan hingga hari ini, memang masyarakat ini akan menerima notifikasi bahwa warga tersebut berhak untuk mendapatkan vaksin booster dan mendapatkan tiket elektronik begitu yang bisa diakses, dan nantinya akan ditunjukkan ke pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk dapat menerima suntikan vaksin booster. Untuk teknis pelaksanaannya sendiri memang sebenarnya sama dengan penyuntikan vaksin dosis 1 dan juga dosis kedua sebelumnya. Dari mulai tahapannya ini sama, ada meja pendaftaran, meja registrasi, kemudian penyuntikan vaksin yang sama, lalu kemudian ada daerah tunggu observasi yang sama selama 15-30 menit. Namun yang berbeda adalah penyuntikan dosisnya atau pemberian dosis vaksin dan juga jenis vaksinnya yang berbeda. Yang pertama adalah memang dosis vaksin ini dosis vaksin booster hanya diberikan setengah. Hal itu diungkapkan kemarin oleh Kementerian Kesehatan, yang mana bila masyarakat tadinya menerima vaksin primer, artinya vaksinasi dosis lengkap 1 dan 2 berjenis atau bermerek Sinovac, akan menerima suntikan vaksin booster dengan merek Pfizer, yaitu setengah dosis. Sementara itu untuk masyarakat yang menerima vaksin primer atau vaksin dosis lengkap berjenis AstraZeneca akan menerima suntikan vaksin booster dengan merek Moderna, tentunya dengan takaran setengah dosis pula. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa jika digelarnya vaksinasi booster saat ini, stok ketersediaan vaksin bagi masyarakat umum yang wilayahnya belum menjangkau 70% populasi untuk disuntikan vaksin ini bisa aman, karena memang stok vaksin yang dimiliki pemerintah Indonesia ini masih sangat aman. Tadi dalam tinjauannya, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maksi Rondonuwu mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah menyuntikan 446 juta, menerima 446 juta vaksin dari berbagai pihak, dari mulai kerjasama bilateral maupun yang diproduksi di dalam negeri sendiri.
dan telah menyuntikkan 288 juta dosis vaksin. Dan Indonesia merupakan negara dalam peringkat keempat yang menyuntikkan vaksin ke populasi yang paling banyak di seluruh dunia. Artinya memang jika 446 juta dosis vaksin yang diterima, lalu kemudian telah disuntikan 288 juta dosis, artinya memang pemerintah Indonesia memiliki stok vaksin 150 juta lebih. Dan memang jika kita bayangkan, jumlah stok vaksin ini memang ditakutkan akan kurang begitu, namun pemerintah memastikan kembali bahwa Indonesia telah mendapatkan tambahan bantuan vaksin hasil kerjasama bilateral yang sebelumnya 20% dinaikkan menjadi 30% atau setara dengan 54 juta dosis vaksin. Dan kini pemerintah Indonesia telah menerima bantuan pengiriman tahapan vaksin sebanyak 182 tahapan. Dan sekali lagi pemerintah memastikan bahwa target vaksinasi ini bisa dijangkau sepenuhnya oleh masyarakat umum, tapi nanti yang tentunya jika sudah menyuntikkan vaksin kepada masyarakat yang rentan begitu seperti lansia, dan juga saat ini pemerintah telah memfokuskan dahulu penyuntikan vaksin untuk anak-anak. Dan tadi kami sempat mewawancarai Dirjen P2P Kemenkes, Maksi Rondonuwu, yang menyatakan bahwa ketersediaan vaksin kita dalam kondisi aman meskipun pemerintah telah memulai suntikan vaksin booster. Berikut kutipan wawancara kami. Jadi sesuai arahan Pak Presiden, memang kita mulai dengan tahapan tentu yang berisiko tinggi, apalagi dengan Omikron ini, yaitu lansia dan kompromis. Ini menjadi prioritas pertama. Dan memang target sasaran kita kan semua yang di atas 18 tahun yang sudah mendapatkan vaksinasi primer dosis 1 dan dosis 2 maupun dosis 1 khusus JJ. Jadi itu semua akan dapat di atas 18 tahun, tapi prioritas awalnya memang lansia. Ya, Priscilia dan pemirsa, memang pemerintah Indonesia pada awalnya menargetkan penyuntikan vaksin bagi 70% populasi di seluruh Indonesia atau setara dengan 208.265.000 orang. Dan saat ini pemerintah telah menyuntikan jumlah vaksin dosis pertama sebanyak 171 juta dosis atau setara dengan 82% vaksin pertama, dan 117 juta dosis vaksin atau setara dengan 56%, sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah stok vaksin kita dalam kondisi aman. Dan nantinya memang masih ada pengiriman vaksin lagi dari sejumlah pihak hasil kerjasama bilateral yang sudah diterangkan kemarin oleh Menteri Kesehatan dan juga Dirjen P2P Kemenkes tadi. Dan Indonesia akan terus mengejar memprioritaskan vaksin-vaksin yang bisa memulihkan ekonomi nasional, seperti misalnya penyuntikan vaksin untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas, lalu kemudian vaksinasi booster untuk lansia, lalu yang terakhir adalah vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun untuk menunjang pembelajaran tatap muka. Kembali ke Anda, Prisil. Baik, Fikri Aditama dan Budi Wirotomo, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas.